Pernah nggak sih kamu lagi asik-asik login ke akun atau nambahin barang ke keranjang belanja dan wus, semuanya lancar jaya? Nah, di balik setiap klik itu ada loh mesin tak terlihat yang kerja keras. Hari ini kita bakal bongkar mesin rahasia itu, scripting sisi server. Coba deh, pernah kepikiran nggak? Satu klik login yang kelihatannya simpel itu, ternyata di belakangnya memicu serangkaian proses yang rumit banget. Yuk kita telusuri barang-barang perjalanannya, dari jari kamu ngeklik, sampai halaman baru muncul di layar. Oke, biar benar-benar paham, kita harus tahu dulu nih kalau web itu sebetulnya punya dua dunia. Dunia pertama itu yang ada di depan mata kita, di layar HP atau laptop. Ini namanya sisi klien. Nah, dunia kedua itu ada di sebuah komputer super canggih entah di mana yang kita sebut server. Nah, di sini nih letak bedanya. Kode sisi klien, contohnya JavaScript, itu jalan langsung di browser kamu. Inilah yang bikin website terasa hidup dan interaktif. Tapi, kode sisi server itu kerjanya di belakang panggung, di komputer server itu sendiri, jauh sebelum halamannya sampai ke kamu. Biar gampang, kita pakai analogi restoran aja ya. Anggap kamu itu klien yang lagi pesan makanan dari menu. Nah, pesanan kamu itu katakanlah permintaan buat buka halaman profil. Dapur alias si server langsung deh sibuk masak pesanan itu. Mastiin semua yang tampil di layar sesuai sama yang kamu mau. Oke, sekarang kita siap buat ngikutin perjalanan permintaan kamu, dari awal sampai akhir. Ini nih intinya dari cara kerja web modern yang dinamis. Prosesnya kira-kira begini. Kamu minta, server terima, terus diproses, server kasih respons, dan browser kamu nampilin hasilnya. 5 langkah ini kejadiannya cepat banget, dalam sekejap mata. Tapi, ada satu langkah kunci di mana semua sihirnya terjadi. Dan ini dia, pemrosesan di sisi server. Disinilah momen server benar-benar mikir. Dia bakal gali database buat nyari username kamu, ngambil foto profil, terus ngerakit halaman web yang udah dipersonalisasi khusus buat kamu. Setelah itu, baru deh dikirim balik. Terus gimana caranya server bisa ngerjain semua ini? Ya tentu aja dia butuh alat. Nah, server ini pakai bahasa-bahasa pemrograman khusus buat ngerti dan ngejalanin semua perintah yang rumit itu. Nah, ini dia nih jagoan-jagoannya. Ada PHP, si pekerja keras legendaris di dunia web. Terus ada Python, yang disukai karena kodenya rapi dan gampang dibaca. Ada juga Node.js, yang benar-benar jadi game changer karena bikin JavaScript, yang tadinya cuma buat klien, sekarang bisa main di server juga. Masing-masing punya kehebatan sendiri-sendiri. Oke, kita udah tahu apa dan gimana cara kerjanya. Tapi pertanyaannya, kenapa harus begini? Kenapa nggak semuanya dikerjain aja di browser pengguna? Nah, ternyata ada alasan-alasan yang kuat banget. Jawabannya ada di sini. Pertama, dan yang paling penting, keamanan. Kamu nggak mau kan data-data sensitif kayak info database bocor kemana-mana? Kedua, soal performa. Perhitungan yang berat-berat itu biar server aja yang urus, jadi HP atau laptop kita nggak jadi lemot. Dan buat developer, ini bikin hidup lebih mudah. Kalau mau update cukup di satu tempat, server. Sekarang, yuk kita lihat contoh nyatanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kamu nggak sadar, tapi sebenarnya kamu itu berinteraksi sama scripting sisi server ini setiap saat. Contohnya, tiap kali kamu ngisi form kontak terus klik kirim, nah di belakang layar itu ada script server yang nerima data kamu, ngecek datanya benar atau enggak, terus ngirim email atau nyimpen informasinya dengan aman ke database. Dan ingat kan pertanyaan kita di awal banget soal login? Nah, ini dia jawabannya. Waktu kamu login, server secara rahasia nyocokin username dan password kamu dengan data di database. Browser kamu itu nggak pernah tahu password aslimu loh, semuanya terjadi di berangkas yang aman di server. Atau coba bayangin pas belanja online. Waktu kamu masukin barang ke keranjang, itu server lo yang ngingetin. Dia ini kayak asisten pribadi kamu yang nyatetin semua barang pilihanmu pas kamu lagi lihat-lihat, jadi pas mau bayar, nggak ada yang kelupaan. Jadi, intinya apa? Intinya, scripting sisi server ini adalah komponen fundamental yang mengubah web. Dari yang tadinya cuma sekumpulan halaman statis yang diam, jadi sebuah pengalaman yang dinamis dan interaktif. Jadi bisa dibilang server ini adalah mesin tersembunyi yang jadi motor penggerak internet zaman sekarang. Otak terpusat ini nggak cuma ngambilin data, tapi juga jadi tenaga buat AI, aplikasi real-time, dan generasi layanan online masa depan. Pertanyaannya sekarang, kira-kira hal luar biasa apa lagi ya yang bakal ditenagai olehnya besok?